Kisah Rasul pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan 4. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Anda kalau perhatikan ya dengan baik sekali bahwa ini merupakan rangkaian dari perkataan yang Stefanus katakan di depan orang-orang atau mahkamah agama. Nah, kalau saudara perhatikan dengan seksama, ini merupakan sesuatu yang memberikan pengertian yang sangat bagus buat kita, karena Stefanus mengatakan ketika Abraham masih di Mesopotamia, dia berkata, maka Allah yang maha mulia menampakkan diri kepadanya. Kata Allah yang maha mulia atau the God of glory, kalau Anda mengerti bagi orang-orang Ibrani, kata the God of glory itu langsung berkaitan dengan sebutan untuk Mesias. Sehingga banyak orang yang berani berkata bahwa sebetulnya yang pertama kali menampakkan diri kepada Abraham ketika dia masih di Mesopotamia adalah pribadi dari Yesus sendiri. Oleh karena itulah Stefanus mengatakan bahwa the God of glory atau Allah yang maha mulia. Ingat bahwa Tuhan pernah berkata, Abraham melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Nah, saya percaya bahwa sebetulnya merupakan sebuah bagian yang penting orang-orang yang pernah mengalami, tanda petik ya, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin tidak berupa perjumpaan fisik, tapi perjumpaan-perjumpaan yang secara rohani begitu kuat mengakar dalam kehidupan kita, itu merupakan fondasi yang sangat-sangat luar biasa buat banyak orang. Saya berdoa Anda dan saya akan mengalami berkali-kali pengalaman bertemu dengan Tuhan dalam pengertian secara batiniah engkau boleh berkata bahwa aku pernah mengalami Tuhan dalam hidupku. Dan kalau itu terjadi, saudara sekalian, itu luar biasa. Abraham penyembah berhala, keluarganya nyembah berhala, dia tadinya nyembah berhala. Tiba-tiba the God of glory, Allah yang maha mulia, muncul di hadapannya dan memperkenalkan dirinya kepadanya. Dan itulah yang mengubah akan arah hidupnya, sehingga kita mengerti dari satu orang yang bernama Abraham ini, maka bangsa pilihan dibentuk oleh Allah, dan bahkan Yesus pun lahir lewat garis keturunannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Beberapa kali saya pribadi mengalami itu, karena begini saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami itu ya, Alkitab berkata kita hidup karena percaya bukan karena penglihatan. Tapi dalam iman kita itulah sebetulnya kita mengalami berkali-kali pengalaman-pengalaman yang begitu real dengan Allah, yang Anda berkata setiap kali Anda mengalami apapun, pengalaman itu akan muncul kembali, menguatkan kita, meneguhkan kita, bahwa Allah itu kenal dengan aku, dia ngerti hidupku, dia peduli dengan aku, dan dia punya rencana buat hidupku. Nah, semua kita harus mulai dengan itu dalam hidup kita. Saya teringat pada awal-awal saya pelayanan, kami menikah tahun 87 dan sejak 86 akhir sebetulnya sudah mulai keluar kota untuk pelayanan walaupun belum terlalu banyak. Dan waktu itu kalau saudara mengerti bahwa tidak terlalu gampang untuk orang bisa diterima oleh yang lain karena usia masih begitu muda dan orang berpikir apakah orang ini bisa punya kemampuan sebetulnya untuk melayani. Tapi saya beritahu saudara ya, Allah itu kalau berencana, rencana Tuhan itu luar biasa, indahnya luar biasa. Saya mau cerita sedikit hal rahasia kecil hidup saya mau sampaikan buat Anda, dan saya yakin Anda diberkati. Rumah tempat saya tinggal dengan orang tua saya itu tadinya dipakai oleh sebuah gereja, ya, gereja Isa Al-Masih, pakai itu untuk sekolah minggu.
Nah, saya dari kecil, saya ikut sekolah minggu. Sampai kelas 5 SD, hati berontak itu mulai muncul. Dan saya berkata begini, saya tidak mau sekolah minggu lagi. Bosan. Dan saya mulai salahkan banyak orang. Dan ada satu peristiwa yang itu membuat saya punya legitimasi istilahnya untuk tidak sekolah minggu. Apa itu, saudara? Saya coba setia datang, dan di gereja waktu itu kalau Anda di absen setia, saudara akan diberi kado yang baik pada waktu Natal. Bagi 3 golongan, setia, cukup, sedang, atau tidak setia. Saya tergolong setia, uang itu di rumah saya sendiri, saya tinggal keluar, duduk, sekolah minggu, pulang, masuk kamar lagi. Nah, pada waktu acara penyerahan kado, saya berharap hal yang bagus. Dan betul mereka berikan sesuatu mainan yang bagus yang saya inginkan. Anda masih bisa bayangkan, saya masih SD kelas 4 atau kelas 5 pada waktu itu. Dan apa yang gereja berikan itu pistol air, isinya air. Saya senang sekali dan saya berkata, wah tahun depan saya mau setia dah pokoknya supaya dapat yang lebih baik dari ini. Kok ngerti ya keinginan saya pistol-pistolan yang isi air itu. Lalu kemudian saya buka plastiknya, lalu saya isi, saudara, dengan air. Waktu saya angkat begini, bawahnya itu lubang ternyata. Jadi itu sudah rusak dari pabrik. Sehingga airnya itu ngucur keluar. Saya nyesel sekali. Saya kemudian lapor ke guru, saya berkata kepada guru sekolah minggu. Saya bilang, tante ini pistolnya bolong, bocor. Dan mereka berkata, maaf, tidak ada lagi. Ya kamu setia ya, tahun depan dapat lebih baik katanya. Itu membuat saya berkata, that's it. Saya bilang, tidak akan saya sekolah minggu lagi. Jadi Tuhan kalah dengan pistol-pistolan air, saudara. Anda ngerti ya, itu sifat kekanak-kanaan. Jadi saya berkata begini, di dalam kekristenan ada 2 macam orang. Satu kelompok orang yang mau menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kelompok kedua, orang yang mau Tuhan menyesuaikan diri dengan kita. Ya, ini susah. Tuhan tidak bisa berubah dan tidak berubah. Kita suruh dia berubah seperti mau kita. Nah ini yang kedua, ini yang kekanak-kanaan sebetulnya. Coba Anda buka dulu lah, nanti kita kembali ke Kisah Rasul tadi ya saudara. Ini menarik sekali. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat pertama dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. 3 sekalian, ayat 3. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu tidak hidup secara manusiawi? Luar biasa ya. Nah, kalau Anda baca di The Message, saya baca ya saudara, buat Anda gini. Paulus ngomongnya begini. As long as you grab what makes you feel good or makes you look important, sejauh engkau bisa dapatkan semua yang membuat engkau merasa nyaman, merasa enak, dan merasa penting, dia berkata, you are really much different than a babe at the breast. Engkau sebetulnya tidak jauh berbeda dengan bayi yang nyusu. Dia berkata, content only when everything's going your way. Hanya merasa puas ketika semuanya sesuai dengan seleramu dan maumu sendiri. Dan caramu sendiri. Jadi kalau kita ini maunya kita, itu baby. Saudara. Coba lihat anaknya Ribkah sama anaknya Victor. Itu kan bayi kan? Bayi ya saudara ya. Itu kan maunya sendiri. Coba bilang, siapa namanya? Gaby, tanya anaknya Victor. Mari kita tepuk tangan. Katanya, dia ketawa-ketawa, suruh makan, maunya sendiri. Orang tuanya menyesuaikan diri dengan si anak. Betul nggak saudara? Mesti dibuatin ini, buatin itu, makanannya berbeda, semuanya spesial. Dan nggak bisa anaknya sesuaikan dengan orang tuanya. Ketika nanti dia makin dewasa, si anak mesti ikut sesuai dengan aturan orang tuanya.
Tapi ketika masih bayi, orang tua ngikut aturan si anak. Tengah malam nangis, ya mereka mesti bangun. Ngerti saudara? Jadi bayi dengan orang dewasa bedanya apa? Bayi itu demanding, nuntut orang lain ngikuti dia. Dalam keterbatasannya, dia nggak bisa komunikasi baik, kurang bisa memahami segala sesuatunya. Nah, orang yang lebih dewasa belajar memahami dia. Tapi ketika makin dewasa, kita yang mesti, bayi itu, mesti anak itu makin ngikuti kemauan orang tuanya. Sama dengan sekolah misalnya. Anda kalau berkata, Pak, saya sudah gede, tapi saya mau sekolah ngikuti kemauan saya. Ada itu. Namanya sekolah luar biasa. Untuk anak-anak yang luar biasa. Tapi saya bersyukur Anda mau ikuti kemauan sekolah ini. Berarti kita cukup biasa-biasa dan normal, saudara. Kalau Anda buat aturan sendiri, Anda termasuk golongan orang-orang luar biasa. Kelakuannya yang luar biasa. Ngerti ya? Itu kedewasaan. Nah, saya lakukan yang sama, saya nggak mau sekolah minggu, saudara. Dan kemudian saya mulai berkata, orang tua saya nggak bisa paksa pada waktu itu, dan saya berkata, wah sekarang enak. Setiap kali minggu, saya akan bangun siang. Apa bedanya dengan hari-hari lain kalau sekolah minggu? Bangun pagi juga, capek. Saya mau bangun siang, tapi nggak bisa. Karena sekolah minggunya di rumah saya. Pagi-pagi anak-anak datang, ribut, nyanyi, tepuk tangan. Saya terbangun. Dan sering kali minggu-minggu itu saya ngamuk-ngamuk sendiri. Tutupin telinga dengan bantal. Saya bilang, aku nggak mau dengar ini lagi. Aku mau tidur, saya berkata dalam hati. Tapi nggak bisa tidur. Mereka sekolah minggu. Nah, sampai satu hari, saya terbangun lagi minggu pagi itu. Ada seorang laki-laki yang tidak saya kenal. Dia datang di tempat tinggal saya sebagai guru baru, saudara. Dan dia ngajar bagus sekali. Saya berkata, waduh, ini luar biasa ini orang ini. Kalau ngajar enak, kalau ngomong, cara ngajarnya, cara bicaranya, saya bilang ini saya suka. Yang lain saya nggak suka. Ngasih pistol bocor, ngajar nggak enak. Ada perempuan yang kalau ngajar gini, ya anak-anak iya, ya anak-anak iya, ya anak-anak iya, ya, saya bilang begitu. Jengkel, cerita nggak nyampe-nyampe, ya anak-anak iya, ya anak-anak iya, nggak nyampe-nyampe, ya anak-anak iya, ya anak-anak iya. Rupanya dia juga nervous lihat anak-anaknya, ya anak-anak, ya anak-anak, saya jengkel. Ini cerita nggak nyampe-nyampe ini. Ada lagi yang sekarang, kalau yang pada waktu itu kalau mulai nyampaikan firman, membosankan. Mari kita membaca kitab Yahya. Dulu kan bukan Yohanes, Yahya. Sudah bahasanya kuno, dibacakan. Ngomongnya terlalu bahasa orang dewasa. Saya nggak ngerti, ngantuk. Saya bilang, waduh kalau om ini, ya ini yang ngajar, nyeselnya luar biasa. Tapi kali itu, ada seorang pemuda yang ngajar begitu bagus, saudara. Nah, kalau dia datang, apa yang saya buat? Ngintip saya, saudara. Karena rumah dari kayu, banyak lubangnya, saya ngintip. Wah, dia khotbah. Saya dengerin, nah kalau ini nih bagus. Jadi saya seorang secret disciple, murid yang sembunyi-sembunyi, saudara. Seperti Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Saya dengerin di belakang di kamar saya dengerin. Dia bilang, ini bagus. Ayo berdoa, tidur saya. Kalau dia berdoa saya tidur. Kalau dia mulai cerita saya dengerin. Dia bilang ini lumayan ini kalau ini bagus. Setiap kali dia ngajar saya duduk saya dengerin. Wah ini bagus ceritanya. Nah satu sore ini saya ngomong ya saudara apa adanya, jangan cerita orang-orang. Di belakang rumah saya dipakai juga sekolah minggu kalau sore. Ini orang sudah benci sekolah minggu, diapit sekolah minggu. Pagi dapat di depan rumah, sore di belakang rumah. Nah belakang rumah itu dibatasi tembok cukup tinggi, buat kami cukup tinggi, buat saya cukup tinggi waktu itu karena masih SD. Nah di belakang itu dipakai sekolah minggu oleh Gereja Pantekosta GPDI. Satu hari ini, maaf ya saudara yang ngomong apa adanya, saya lagi duduk dengan tenang di WC saudara. Nah WC kami itu di belakang, lihat ke tembok itu, sana kebaktian. Saya mulai ngomel, pagi dapat sana, sore denger ini, capek lama-lama. Adik saya ikut juga ke belakang.
Pagi ikut depan, sore ikut belakang. Kalau Natal double hadiahnya gitu. Dia maunya gitu. Nah, saya nggak mau. Saya sudah ngapain ke gereja, dapat pistol bocor. Saya berkata, setahun saya setia, hadiahnya pistol bocor. Saya berkata, nggak mau diganti, mestinya kan bisa diganti. Saya berkata gitu. Nah, satu hari saya lagi duduk dengan tenang di WC. Ngapain, Pak? Ya, meditasi lah, saudara. Saya dengar ada seorang pria lagi, seorang saudara, ngajar juga. Yang lain saya nggak dengar, dia cukup keras kalau ngajar, dan saya nggak terlalu peduli yang lain. Ketika dia ngomong, dia ngajar, saya senang. Wah, ini guru bagus. Jadi setiap sore, diam-diam saya sambil menyelam minum air, saudara. Berlama-lama di dalam untuk dengerin dia. Kalau dia nggak ngajar, cepat-cepat terus keluar saya, pergi. Kalau dia ngajar, sengaja. Orang tua tidak tahu, tapi saya ngerti. Nah, saudara ngerti nggak? Bahwa Tuhan itu kerja dengan berbagai cara. Bahkan WC pun bisa dipakai Tuhan. Jangan Anda abaikan, WC-mu perlu Anda rawat dengan baik, termasuk WC asrama. Siapa tahu di sebelah ada orang sedang bermazmur lalu bernubuat. Nah, satu hari setelah sekian bulan berlalu, saudara, itu nggak lama loh, periode nggak lama, cukup lumayan lah, sekian bulan berlalu. Yang di belakang ini saya dengar satu hari mereka buat perpisahan, dan orang saudara yang ngajar sekolah minggu ini dikatakan mau sekolah di Singapura, jadi hamba Tuhan. Dibuat perpisahan, saya nyesel, saya bilang, waduh, dia pergi, dia jadi pendeta kalau akan sekolah di Singapura, nggak ada guru yang lain yang saya suka. Jadi berhentilah tiap sore saya nongkrong di WC di belakang rumah, karena orang itu sudah pergi ke Singapura. Gak lama kemudian, yang di depan juga akhirnya pergi. Sekian bulan, sudah, saudara. Gak ada apa-apa, tidak ada satu orang pun yang menggantikan mereka, baik di depan maupun di belakang. Tapi yang saya percaya bahwa setiap perkataan firman itu, walaupun kecil, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu akan bisa berarti banyak buat kehidupan kita. Sekian tahun kemudian saya mulai lulus SD, dan akhirnya bertahun-tahun saya tidak ke gereja. Jujur saya bilang, karena saya tidak ke gereja. Sampai tahun 78. Waktu itu saya umur berapa ya? 16. Ada perasaan begini, saudara. Di hati ini kok nggak enak lah. Saya ini kan katanya Kristen, kok nggak dibaptis? Supaya abdol ya Kristen mesti dibaptis dong. Itu bukan lahir baru, saudara, bukan lahir baru, tapi ada dorongan. Saya juga percaya, sekalipun itu motivasinya, pengertiannya ngawur, tapi saya nggak yakin itu dari daging total. Selalu saya percaya ada faktor Roh Kudus yang mulai dorong dan tarik kita kembali ke Dia. Dan waktu itu, karena orang tua juga aktif di gereja, sekolah minggu dibuat di rumah, maka datanglah saya ke gereja. Lalu kemudian saya daftar baptisan. Tapi katekisasinya terlambat. Minggu itu terakhir pelajaran. Nah, mestinya kan ikut gelombang berikutnya. Si pendetanya melihat, loh, kamu kan sudah sekolah minggu dari kecil, sudah ngerti kamu. Ikut aja baptisan sekalian, katanya. Loh, boleh, boleh lah. Jadi nggak ikut pelajaran, langsung baptis, saudara. Ini mungkin yang bersangkutan tidak mengerti. Tapi Pak Pendeta Paulus yang baptis saya. Serius. Pak Pendeta Paulus yang baptis saya. Beliau mungkin tidak ngerti, tapi saya ngerti kan. Dia baptis saya. Berikan tepuk tangan dong buat hamba Tuhan. Ya, saya dibaptis di Pringgading tahun 78, Pak. Banyak yang dibaptis mungkin lupa. Tapi karena saya yang dibaptis, saya kan tidak bisa melupakan siapa yang baptis saya. Dan Anda tahu, teman yang ngajar sekolah minggu di depan itu, sekarang jadi gembala sih kan. Kalau Anda pernah ngerti ada Gereja Kristen Baitani Kahal, Pendeta Theophilus Hendra, dia jadi gembala. Yang di belakang jadi gembala juga. Kalau Anda ke Semarang, ada GPDI Tanah Mas Pendeta Filipus Widianto.
jadi gembala. Yang nongkrong di WC juga jadi gembala, saudara. Tuhan ya, saudara, Anda tahu? Tuhan. Saya nggak lebih-lebihkan, saudara. Serius. Saya cerita ke mereka kok. Saya ini adalah muridmu yang diam-diam mendengarkan saudara Anda ngajar. Paskah bersama yang lalu kan kami, saya ini kan penasehat, saudara. Ya, nggak bisa dimasukin panitia, orang sibuk mau kerja apa. Tapi penasihat lah, kami duduk sama-sama gitu. Saya ketemuin mereka, saya salami mereka, saya geli cerita. Ini yang dulu diam-diam saya dengarkan berbulan-bulan ngajar tanpa pernah mengerti. Tapi saya berkata pada saudara, Anda jadi hamba Tuhan itu mulia sekali. It's a privilege. Kehormatan luar biasa Tuhan berikan buat kita. Saya ingat cerita David Livingstone. Anda tahu ada seorang misionari dari Afrika yang diundang oleh sebuah gereja di London, di Inggris. Misionari ini punya hati luar biasa untuk Afrika. Dia diundang di sebuah gereja. Dan ketika dia berdoa, Tuhan apa yang harus aku sampaikan? Tuhan berkata, sampaikan panggilan untuk Afrika. Ketika dia masuk di gereja itu dia kaget. Karena semua yang datang itu nenek-nenek tua. Itu gereja sudah dying lah, hampir mati, hampir tutup. Banyak ibu-ibu tua yang datang. Dia bilang, Tuhan, kepada mereka kah sampaikan panggilan untuk Afrika? Kapan mereka bisa berangkat? Angkat koper aja kagak kuat. Gimana mereka bisa ke Afrika? Anda tahu? Dia tetap khotbah. Sampaikan panggilan. Dia pikir, oh mungkin minimal ini pasukan doa. Ini pasukan doa. Dia berkata, aku mau sampaikan firman Tuhan. Ini mungkin minimal pasukan doa. Dia khotbah panggilan untuk Afrika. Yang misionari ini tidak pernah nyadari adalah dulu, zaman dulu, yang namanya organ itu nggak pakai listrik, tapi dipompa. Nanti coba. Ada satu anak kecil, anak remaja lah, yang kerjaannya mompa. Sambil dia mompa organ tua untuk kebaktian, dia dengar panggilan untuk Afrika. Sekian tahun kemudian, dari misionari terkenal di Afrika, namanya David Livingstone. Anda ngerti? Perkataan firman, perjumpaan dengan Allah bisa mengubah banyak dalam kehidupan kita. Bisa di WC, bisa di kamar tidur, dengan hati masih marah-marah, dibaptis, dengan perasaan hanya sungkan dengan Tuhan, Kristen kok nggak dibaptis, tapi bagian-bagian kecil itu saya mulai perhatikan bahwa Allah punya rencana buat kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata, engkau benih kerajaan surga, it is true, saudara. Kita ini benih kerajaan surga. Nah, apa yang terjadi kemudian, saudara? Ketika saya mulai pelayanan, semuanya tidak seperti segampang yang orang duga. Tapi anugerah Tuhan besar. Satu hari setelah beberapa bulan kami menikah, saya diundang ke Cirebon. Nah, saudari Liz ini ngerti bahwa Ibu Nani, adik dari Pak Yusak Cipto yang mimpin akan persekutuan doa eklesia. Waktu itu masih di rumah beliau ya, belum pindah di gedung yang baru sebagus sekarang ini. Dan saya nggak ngerti bahwa ayah kandungnya Ibu Nani, juga ayah kandungnya Pak Yusak, waktu itu beliau masih hidup, tinggal di rumah itu. Jadi saya datang dan beliau kan dari Jepara ya. Setelah saya menyampaikan firman, saudara, sebelum saya khotbah sebenarnya, baru datang, lalu dia temenin saya makan siang. Dan sore itu dia tanya dengan saya, ngobrol, kami bertiga, saya dengan istri saya, dengan beliau ini ngobrol. Dan hamba Tuhan ini peka dengan suara Roh Kudus ini. Lalu kemudian dia tanya dengan saya begini, kamu kok bisa jadi hamba Tuhan, ceritanya gimana? Dan rupanya opa ini punya kebiasaan, saudara. Yaitu kebiasaannya bantah-bantahan dengan pendeta. Wih, kalau ngerti Alkitab jago. Anak kalau ngomong sama dia, waduh, silap Alkitabnya tuh hebat. Pak Yusak ngakui, wah papaku ini jago, ngerti isi Alkitab. Kalau ketemu pendeta tuh diajak diskusi. Jadi kalau tanya itu bukan tanya, itu jebak, saudara.
ilmunya. Dan kalau sudah pendetanya, nggak bisa ngomong, dia bahagia sekali. Opa ini ada sedikit nakalnya menurut saya. Yang dinakalin banyak pendeta. Nah, kali itu mungkin dalam pikirannya dia mau buat yang sama. Karena saya masih muda sekali, pada waktu itu umur baru 25 tahun, saudara baru kawin. Dan dia datang, dia tanya, kok bisa jadi hamba Tuhan gimana? Dia hanya curious saja, ini orang umur sekian, sudah dipanggil di eklesia, Ibu Nani, itu kan dengar suara Tuhan, itu kalau dengar audible. Saudara. Ini kok bagaimana dia bisa panggil orang seperti ini kan masih terlalu hijau ya. Lalu kemudian dia tanya, kok bisa jadi hamba Tuhan? Nah saya cerita, bagaimana saya bertobat, bagaimana saya lahir baru, hidup latar belakang saya, bagaimana Tuhan kerja dalam hidup saya, lalu kemudian sampai saya jadi hamba Tuhan. Ketika saya lagi cerita begini, ini orang tinggi besar, lebih tinggi dari saya, gede badannya, saudara. Tiba-tiba dia berdiri dan suaranya keras sekali. Dia berdiri dan dia tunjuk saya dengan suara bergetar, tapi saya lihat itu matanya itu kayak sudah nggak tahan, sudah itu air mata sudah begitu ya. Dan dia teriak dan dia berkata, kamu orangnya. Saya terus terang shock begitu, karena saya pikir, loh salahku apa? Iya toh. Anda kalau ketemu dengan orang yang baru pertama kali Anda ketemu, saudara hormati orang itu. Anda lagi ngomong, ceritakan hidupmu. Tiba-tiba dia berdiri, hampir nahan nangis, nahan emosi. Dengan bergetar suaranya, merah semua mukanya, dia tunjuk Anda dengan keras. Kamu orangnya. Saya berpikir begini, apakah dia pernah dirampok orang yang modelnya kayak saya? Ya toh? Atau pernah ada orang yang nipu uangnya sekian miliar yang seperti saya, sehingga dia berkata, kamu orangnya, langsung kita negatif aja pikirannya. Dan saya pikir, saya nggak punya tampang kriminal kan saudara ya. Lalu saya bilang, ada apa ini sebetulnya? Saya hanya bengong. Terus dia coba kuasai emosinya. Dia duduk lagi. Nah istri saya melihat saya bingung, saya juga saling lihat-lihatan bingung, ini ada apa ini? Opa ini ada apa? Saya khawatir, waduh saya ini baru pertama kali diundang Ibu Nani. Tiba-tiba opanya sudah begitu dengan saya. Papanya saya bilang, gawat juga ini ada apa sebetulnya? Saya pengen segera ngerti kenapa dia teriak-teriak begitu. Lalu kemudian dia ngomong, dia nggak kuat nahan emosinya, dia nangis saudara. Dia ngomong sama saya begini. Kira-kira hampir 30 tahun yang lalu dia berkata, aku ini kedatangan tamu hamba Tuhan dari Afrika. Dia anak seorang raja di Afrika. Zaman dulu kan banyak kingdom di Afrika ya. Dia bilang ini anak raja di Afrika. Namanya dia bilang Naginda. Dia datang ke Jepara, nginep di rumah saya. Dan kalau dia khotbah, urapan Tuhan luar biasa. Dan yang aneh dia bilang begini, setiap kali saya ngomong dengan dia, di dalamku itu dia bilang, seperti ada api yang nyala, berkobar begitu luar biasa. Persis pengalaman di Injil Lukas pasal 24. Waktu Kleopas dan temannya dengar Yesus bicara, ada ya hatinya berkobar-kobar di dalamnya. Dia berkata, seperti itu kalau aku dengar dia bicara, itu kobarannya luar biasa. Nah, malam terakhir sebelum besoknya dia kembali ke Afrika, kami makan sama-sama dan tiba-tiba orang ini mendoakan saya, lalu dia bernubuat dan dia berkata pada saya begini, itu hampir 30 tahun lalu dia berkata. Itu terjadi tahun 1960. Dan dia berkata begini, satu hari kamu akan ketemu seorang anak muda. Dan ketika dia bicara dengan kamu, kamu akan merasakan seperti aku bicara dengan kamu. Itu akan ada api yang keluar dari dalammu, membakar begitu kuat. Dan kalau kamu ketemu dia, sampaikan pesan Tuhan ini. Tuhan mau pakai hidupnya. Nah, kemudian dia berkata pada saya, kamu tahu nggak? Dia terus, aku setiap kali ketemu hamba Tuhan masih muda, aku tanya, aku ajak dia bicara. Karena aku tunggu, jangan-jangan orang itu yang dimaksudkan oleh Naginda ini dalam nubuatannya. Aku tunggu hampir 30 tahun. Dan tidak ada satu orang pun yang aku temui yang persis seperti yang dia katakan. Dan dia berkata, tapi tadi waktu engkau bicara, aku sudah lupakan peristiwa itu. Tiba-tiba waktu kamu cerita hidupmu, itu api itu keluar membakar di dalam. Dan tiba-tiba aku ingat akan orang yang bernubuat. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, kamu orangnya.
Makanya aku tidak tahan emosiku, aku teriak, kamu orangnya. Aku tunggu kamu hampir 30 tahun. Saya bilang, Opa, tahun 60 saya belum lahir. Dia bilang, justru itu. Tuhan memilih bahkan sebelum dunia dasarnya ditegakkan. Anda ngerti? Kalau saudara mengalami pengalaman seperti itu ya, buat saya itu pengalaman yang menguatkan sekali. Dan sejak itu saya tahu dengan pasti ada maksud Tuhan di balik semua yang akan saya lewati dalam hidup saya. Dan saya percaya ada rencana Tuhan yang harus tergenapi lewat hidup saya.